Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ atau BDR daring dengan kegiatan membaca, berlatih, dan bercerita, peserta didik dapat menjelaskan dan mempraktikkan gerak dengan ketahanan dalam rangka mengembangkan jasmani melalui permainan sederhana dengan benar, dapat menemukan arah perjalanan secara runtut, serta mengidentifikasi dan menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dengan benar. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, KD 3.4 dan 4.4, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi gerak seimbang. Buka buku tema 8, halaman 188 sampai halaman 190. Ayo membaca. Apakah kamu masih ingat dengan permainan lompat tali? Bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet. Kumpulan karet dijalin sampai membentuk tali panjang. Menjalin karet termasuk membuat karya. Bermain lompat tali membutuhkan keterampilan. Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik. Cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan ini untuk melatih daya tahan kaki. Lakukan tahapan kegiatan berikut. Pertama, berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. Kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala. Ketiga, lakukan gerakan jongkok. Keempat, angkat kedua kaki bersama-sama. Meloncatlah setinggi yang kamu mampu.
Kelima, saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan kembali pada posisi jongkok. Keenam, ulang kegiatan beberapa kali. Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi 8 arah mata angin. Salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Kegiatan lintas alam atau penjelajahan juga merupakan kegiatan yang menantang. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca denah. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Berikut ini denah lokasi perkemahan pramuka. Buka buku tema 8, halaman 190 sampai halaman 191. Ayo berlatih. Denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Kerjakan di buku tugas ya, tetap ceria, semangat selalu, kalian pasti bisa. Cobalah membuat denah menuju lokasi perpustakaan sekolah. Gunakan simbol sesuai imajinasimu. Lengkapi denah lokasi perpustakaan dengan keterangan arah mata angin. Kerjakan di buku tugas ya, tetap ceria, semangat selalu, kalian pasti bisa. Denah dan peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat peraturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.1 dan 4.1. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi Lambang Negara Garuda Pancasila. Buka buku tema 8 halaman 191 sampai halaman 192. Ayo membaca. Peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjung. Ada peraturan yang harus dikerjakan
oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapat kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Buka buku tema 8 halaman 193 sampai halaman 195. Ayo berlatih. Perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Berikan pula alasannya. Pertama, meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Sikap tersebut sesuai dengan sila ke titik-titik. Bunyi sila ke titik-titik adalah titik-titik-titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap ceria dan semangat. Kalian pasti bisa. Tulis alasan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Kedua, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Sikap tersebut sesuai dengan sila ke titik-titik. Bunyi sila ke titik-titik adalah titik-titik-titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Tulis alasan di buku tugas ya, semangat selalu. Tetap ceria, kamu pasti bisa. Ketiga, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Sikap tersebut sesuai dengan sila ke titik-titik-titik. Bunyi sila ke titik-titik-titik.
adalah titik, titik, titik. Tulis alasan di buku tugas ya, semangat selalu. Kamu pasti bisa. Keempat, ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Sikap tersebut sesuai dengan sila ke titik titik. Bunyi sila ke titik titik adalah titik titik titik. Tulis alasan di buku tugas ya, tetap ceria dan semangat. Kalian pasti bisa. Buka buku tema 8, halaman 195 sampai halaman 196. Ayo bercerita. Apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragraf. Tulis pikiran pokok pada paragraf pertama di buku tugas ya. Tulis pikiran pokok pada paragraf kedua di buku tugas ya. Tulis pikiran pokok paragraf ketiga di buku tugas ya. Tulis ceritamu berdasarkan pikiran pokok yang telah kamu tentukan di buku tugas. Tetap ceria dan semangat, kamu pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mencari contoh kegiatan di rumah yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.